warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Nek Ana. Terima kasih banyak sudah bersedia dan meluangkan waktunya untuk berbicara dengan saya pada hari ini. Sebelumnya perkenalkan, saya ini Mas Neiza Hamada yang akan bertanya-tanya tentang pengalaman yang Ibu Dahliana alami ketika terjadinya peristiwa meledak gudang amunisi di Cilandak tahun 84. Bersediakah Ibu Ana untuk cerita hari ini kita rekam? Oke, bersedia. Gudang Cilandak Marinir. Oke, jadi yang pertama-tama ini Nek Ana, boleh tolong perkenalkan nama sama biasa dipanggil dengan siapa dan kapan lahirnya? Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Dahliana binti Burlian Dahlan. Tepat dan tanggal lahir Oki tanggal 11 September tahun 1953. Kerjaanku dah. Kerjaannya itu? Oh, pekerjaan pada saat ini sebagai pensiunan pegawai negeri sipil. Ya. Oke, udah. Sehari-harinya itu? Sehari-hari bekerja ini tidak ada pekerjaan, hanya sebagai ibu rumah tangga dan ya menghabiskan sisa-sisa kehidupan di rumah. Ya. Jadi bisa dipanggil apa? Biasa kalau sehari-hari dipanggil Ibu Ana. Jadi ini saya panggilnya Ibu Ana. Oke, Nenek Ana, oke, Ibu Ana boleh. Mana yang enak? Iya. Jadi kita kan mau bercerita-cerita tentang kejadian di Cilandak tahun 84. Nah, di tahun segitu Nek Ana itu tinggalnya di mana? Oh, pada saat itu kebetulan suami nenek lagi tugas belajar di Institut Ilmu Pemerintahan, tempatnya itu di Cilandak. Dan kebetulan nenek juga ikut dan dapat kesempatan bekerja di Jakarta. Itu tinggalnya di daerah Cilandak, Jakarta Selatan. Oh iya. Oh, jadi selama Nek Ana tinggal di Cilandak, tinggal di Jakarta Selatan itu gimana kehidupannya selama di sana, tinggal di sana? Sebetulnya kehidupan sehari-hari itu biasa saja. Nenek tetap bekerja dan juga sebagai ibu rumah tangga. Bekerjanya kebetulan pada waktu itu dititipkan di Puskesmas Pejaten 2, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Jadi tetap di daerah sekitar sana. Di daerah sekitar situ juga, tempat tinggal juga di situ. Mungkin tempat tinggal itu tidak seberapa jauh dari kebun binatang Ragunan. Mungkin sekitar ya 700 meter, 800 meter dari kebun binatang Ragunan pada saat itu. Ramai di situ. Tempatnya itu Jalan Musyawarah, ialah anak daripada Jalan Cilandak. Mengenai peristiwa meledak gudang amunisi marinir di Cilandak tahun itu, Bu. Kalau boleh tahu, Ibu tahu apa aja tentang yang terjadi di sana? Boleh diceritakan? Kebetulan pada saat itu terjadinya malam menjelang malam, maghrib menjelang malam. Dan saat itu sudah ada sedikit-sedikit agak berisik-berisik begitu karena tempatnya tidak berapa jauh dari tempat yang terjadinya ledakan itu, mungkin ya 500 meter 600 meter dari situ kan. Nah, sudah mulai ribut-ribut, tapi ya ibu tetap saja di dalam rumah bersama anak-anak ibu. Pada waktu itu ada 3 dan bapak. Nah, setelah itu ada tetangga pada ribut-ribut, ibu keluar rumah. Nah, pada waktu keluar itu karena biasa di sekitar tetangga itu biasa panggil ibu itu mamanya Dian, karena putri ibu yang paling tua namanya Dian. Jadi mama Dian siap-siap, itu gudang peluru lagi meledak, kemudian kita siap-siap mengungsi. Oh ya, kata nenek, sudah, nenek masuk lagi ke dalam. Ya sudah, pada waktu itu sudah mungkin hampir jam 8, kebetulan
anak-anak ini sudah pada tidur-tiduran, pada belum tidur tapi sudah tidur-tiduran kan. Nah, bapak kebetulan pada saat itu sedang semesteran, jadi sedang belajar kan. Jadi ibu langsung siap ganti pakaian anak-anak, ikut tetangga-tetangga pada mengungsi. Bapak juga bersiap, kami mengungsi pada malam itu sekitar mungkin jam 9:30 barangkali keluar dari rumah dengan tidak ada bekal apa-apa, hanya jalan kaki aja, cuman yang dibawa ya berkas-berkas SK misalnya atau sedikit uang, persiapan cuman itu aja, pakaian-pakaian enggak semua, cuman dibawa itu. Ialah bapak nenteng putra ibu yang pertama dan kedua, dan ibu yang nentengnya bapak menggendong putra yang kecil yang pada saat itu baru berusia 2 tahun. Ini digendong berjalan seiring dan bersama-sama tetangga-tetangga, nggak tahu arahnya itu karena malam, nggak tahu, pokoknya ngikut aja. Lampu-lampu sudah pada dimatikan, listriknya sudah mati kan, itu paling sekali-sekali amunisinya meledak ada sinar terang dari atas gitu kan. Ada jalan kaki, akhirnya sampai ke satu masjid. Udah mungkin jaraknya mungkin sudah 6 kilo atau 7 kiloan dari tempat tinggal itu, menjelang sudah hampir jam 4 subuh. Nah, karena udah pada kecapean, jadi pada mampirlah ke masjid itu. Udah terus di situ selonjoran semua di masjid itu. Di situ kebetulan memang pada jam-jam itu putra ibu yang paling kecil ini biasa minum susu kan, jam 4 yang Senin. Jadi pada sibuk nyari susu, nggak ada susunya, hari juga belum, warung-warung belum ada, orang-orang pada ngungsi, nggak ada sama sekali. Alhamdulillah pada saat itu ada yang di dekat masjid itu ibu-ibu ya bersimpati memberikan susu untuk putra ibu yang kecil. Ibu tidak tahu susunya susu apa, tidak tahu, pokoknya diberi susu ya diminum aja oleh si kecil ini tadi. Sudah diminum, setelah itu ya antal, mungkin karena kecapean putra-putra ibu ini pada ketiduran, semuanya tidur, capek jalan kaki, dan 6 kilo 7 kilo mana sudah menjelang subuh. Jadi pada saat itu ya ibu kebenaran di masjid itu ada mukena juga siap, jadi ya gantian sama bapak sholat subuh, bapak sholat, ibu jagain anak-anak, ibu sholat, ibu jagain anak-anak. Akhirnya setelah siang hari udah terang, matahari udah terbit, baru ketahuan bahwa tempat masjid ini tidak seberapa jauh lagi dari tempat ibu bekerja, gitu kan, dari puskesmas tempat ibu bekerja itu ya mungkin 10 menit cuma jalan kakinya ke situ, karena malam nggak tahu, gelap, lampu juga dimatiin semua kan. Nah, akhirnya sekitar jam 10 pagi katanya sudah mulai aman, ledakan juga masih satu-satu duk aja kecil, nggak besar. Ya sudah pulang lagi ke tempat tinggal semula. Udah, apalagi? Alhamdulillah. Selamat semuanya. Semuanya selamat. Sebetulnya ledakan marinir itu terjatuhnya ke tanah itu masuk ke dalam tanah itu sekitar 40 cm. Dalamnya 40 cm masuk ke tanah. Jadi kalau kena manusia ya dapat dibayangkan apa yang terjadi kan. Tembus ke dalam. Lebih dari tembus lagi, mungkin 2 manusia juga tembus. Iya. Ya kalau jatuh ke tanah itu 40 cm maksudnya di dalam tanah. Nah, jatuhnya di atas aspal ya dia meledak aja ke atas. Tapi yang jatuh kebetulan di aspal yang pinggirnya ada tanah, itu tadi diukur sama petugas-petugas segitu dalamnya. Waktu melarikan diri tuh, waktu menyelamatkan dirinya itu kan pasti semuanya panik kan, tetangga-tetangga panik. Itu kayak mana nih rusuhnya tuh? Iya, pokoknya jalan itu merayap aja kan, pada semua pada ya namanya Jakarta penuh kan, walaupun zaman dulu juga udah seramai begitu kan. Iya. Jadi jalanan itu penuh, jalan juga merayap, nggak bisa cepat kan. Terus selalu melihat ke atas, kira-kira kalau ada amunisi yang akan jatuh kemana jatuhnya gitu kan. Iya, biar kalau dia jatuhnya ke sana ya mundur dulu, bahkan dia tuh di belakang maju gitu aja. Makanya 6 kilo 7 kilo itu bayangin dari
9:30 sampai jam 4 subuh. Nyampenya ke situ. Berarti berapa jam itu? 6 6 jam. jam kira-kira, Kan 6 jam. perjalanan 6 jam. Jalannya pelan-pelan juga. Iya, merayap Sama- jalan ya. Hmm. Ada saat-saat yang memang genting berhenti. Sewaktu nenek sama keluarga menyelamatkan diri waktu itu, apa nek perasaan nenek? Ada perasaan takut, perasaan berdegup, tentunya. Iya, cemas iya. Semuanya berkecamuk perasaan, tapi ya kita cuman berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang menjadi pelindung. Tapi rumah nenek waktu pulang itu aman ya? Berantakan. Nggak, maksudnya nggak ada yang hancur atau gimana yang Ya, parah-parah? banyak juga yang piring ada yang pecah-pecah. Ini kan mungkin karena getaran-getaran itu. Iya. Namanya juga rumah sewaan, nggak sempurna. Mungkin Iya. apa ininya juga tidak Rantaian. kuat. Kalau fondasinya kan jadi mudah dia kan. Gegernya itu. Iya. Kalau selain itu nek, kira-kira apa lah yang paling membekas di ingatan nenek atau di ingatan keluarga yang lain tentang peristiwa itu? Yang paling membekas itulah Allah Maha Besar melindungi. Kalau seandainya terjadi amunisi jatuh ke atas kita, nah kata nenek tadi 40 cm nah, kalau jatuh ke atas manusia apa yang terjadi? Cuma itu. Cuma semata-mata pada saat itu mengingatkan kita bahwa Allah itu Maha Kasih, Maha Sayang. Dan kita yang patut kita ingat bahwa Allah itu memberikan cobaan tidak di luar batas kemampuan kita. Pasti ada jalan sepanjang kita tadi pasrah. Pasti ada jalan. Tidak ada jalan yang diberikan oleh Allah. Selalu ada kemungkinan. Ada kemungkinan. Masya Allah. Jadi memang percaya dengan Allah kita. Insya Allah semuanya baik-baik. Segala sesuatu itu datangnya dari Allah dan kembalikan kita kepada Allah. Betul. Jadi, Nek, waktu nenek pulang kan sudah kayak ledakannya ndak lagi separah yang malam-malam itu. Jadi, pas besoknya itu nek kayak mana itu kejadiannya? Apa yang berubah? Apa? Tetangga mulai perbaiki rumah. iya, pada beres-beresan rumah kan. Pokoknya pada hari itu mungkin makan seadanya, orang restoran juga nggak ada yang buka, jadi kita cuman apa yang ada stok yang ada di rumah. Kalau hari keduanya udah mulai pasar minggu sudah mulai ada gejolak pasarnya sudah mulai ada yang bisa belanja. Yang patut kita ingat, yang patut kita ingat bahwa itu adalah peringatan bagi kita semua, bukan hanya untuk petugas-petugas marinir, bahwa segala sesuatu itu harus waspada, teliti, apalagi nyimpan barang-barang itu kan kalau menurut kabar ada yang bakal kadaluarsa Amunisi. tergabung dengan yang anyar, yang baru. Nah di situ rupanya ya mungkin berasimilasi atau bagaimana kita tidak ngerti ya. Nah itu tadi akibat awalnya. Itulah peringatan dari Allah bahwa kita itu harus selalu waspada dan hati-hati. Harus lebih teliti lagi, Teliti. bisa-misakan yang mana yang masih bagus, Yang mana yang memang sudah wajib tinggal, yang mana yang masih wajib ditahankan, itu kan harus itu. Iya betul. Itulah gunanya ilmu pengetahuan, kan mendeteksi segala sesuatu. Ada ahlinya, semua itu kan ada ahlinya. Betul. Kalau menurut Nek Ana sendiri itu dari peristiwa ini selain yang bisa kita pelajari, selain dari kita lebih berwaspada, berhati-hati itu ada lagi Nek? Itu tadi bahwa kita itu menghadapi segala sesuatu itu jangan panik, tetap tenang, dan yang tidak kalah pentingnya kata nenek tadi itulah kita harus berserah diri kepada Allah. Sampai usaha ya usaha, kita udah usaha, mengungsi apa sudah usaha, tapi kembalinya kepada Allah. Apapun itu tetap harus berusaha dulu. Usaha pasti. Baru Ya boleh kita tunggu hasil. di sini, oh mati di sini sudah enggak boleh. Kayak Iya. gitu usaha namanya Selamatkan diri tetap dulu. selamatkan, tetap selamatkan. Ya, Nek. Jadi
dan juga harus profesional di dalam bidang kita masing-masing. Kita sudah menghadapi misalnya seperti tadi guna rokok, tentu kan ada teknisi-teknisi yang ahli di bidang situ. Nah demikian juga bagi yang lain, karena kita sudah ada disiplin ilmu masing-masing kan. Nah jadi disiplin ilmu masing-masing harus kita pegang dan harus kita laksanakan secara profesional. Sekecil apapun kita harus profesional, itu yang harus kita pegang. Jadi profesi kita itu harus profesional, bukan cuman prestis atau apa ya. Itulah pesan untuk anak muda. Di samping itu ya pergunakanlah waktu muda itu sebaik-baiknya, karena hari tua nanti akan tetap ditentukan oleh usaha di waktu muda. Yang muda kayak nenek cuman sekolah apa kayak gini-gini aja kan. Dia nanti mungkin anak-anak, cucu-cucu bisa jadi profesor, jadi apa ya, tentu kan lebih naik lagi ya kan gitu. Maka itu persiapkan, hari muda persiapkan untuk hari depan. Jadi untuk anak-anak muda silahkan selama masih muda kan, selama masih tenaganya masih kuat, punya kesempatan, itu silahkan semuanya ikut organisasi atau yang lain-lain yang selagi positif itu silahkan coba. Punya kesempatan untuk harus betul sesuai dengan kemampuan. Tapi ya ingat, jangan memaksakan diri ya. Iya, ingat lagi batasannya. Batasannya itu harus ada jelas, tidak boleh abu-abu, batasan-batasan itu harus jelas. Dan yang tidak kalah pentingnya harus menjadi anak muda yang takwa ya, soleh dan soleha. Itu tetap harus bekal utama kita harus itu. Setinggi apapun ilmu pengetahuan, kalau tidak disertai dengan bekal agama, anak soleha dan soleh ya, kita nanti etika ya, adab istiadat kita itu tidak akan terjaga tanpa kita dibekali dengan ilmu dan iman ya. Oke, jadi terima kasih banyak Nek Ana sudah mau berbagi dan bercerita tentang pengalaman dia. Cuman itu yang bisa nenek ceritakan. Iya. Apalah adanya nenek cuman sedikit gitu aja. Walaupun cuman segitu, ini bisa berarti juga untuk orang yang sedikit ini mudah-mudahan ada manfaatnya, berguna bagi anak muda yang segala sesuatu waspada, teliti, hati-hati ya, itu yang tidak penting berserah diri kepada Allah. Iya. Ya, terima kasih Nek sekali lagi. Jadi semoga Nek Anas dan keluarganya sehat selalu. Amin. Alhamdulillah. Demikian juga anak muda selalu berhasil untuk hari depan. Iya. Oke, terima kasih Nek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.